rencana yang kami buat di tahun 2025, yaitu yang berdasarkan dari rencana kerja kepala madrasah dan juga evaluasi diri madrasah untuk tahun 2024 yang kemudian disusun mengacu pada standar nasional pendidikan. Kemudian yang ketiganya, fokus utama kerja kepala madrasah diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan, penguatan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, supervisi akademik, serta transformasi digital madrasah. Berdasarkan komponen yang pertama, pengembangan madrasah. Nah, ini mulai dari visi misi yang kami lakukan peninjauan di penyusunan supervisi di tahun pelajaran 2025-2026 bersama pengawas pembina. Nah, di mana visi yang digunakan kami masih tetap menggunakan visi yang lama, yaitu unggul dalam prestasi berlandaskan anak terpuji, karena mengingat bahwa visi itu masih relevan dengan tahun sekarang. Nah, bahkan untuk misi Nakur masih relevan dengan tahun sekarang ini, terutama dalam hal peningkatan kualitas pembelajaran. Di antaranya adalah penerapan teknologi dalam setiap proses kegiatan pembelajaran maupun dari hal administrasi pembelajaran maupun ketatarusahaan. Nah, kemudian peningkatan untuk pendidikan yang kami lakukan yaitu merevisi dokumen kurikulum yang tentunya sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah di madrasah kami ini sudah 3 tingkatan, 3 jenjang, dan 7, 8, 9 sudah menggunakan kurikulum merdeka. Kemudian supervisi dan manajerial yang rutin kami lakukan. Nah, supervisi ini sebenarnya ada yang terjadwal, ada yang memang kita lakukan sehari-harinya gitu. Bisa langsung berkunjung ke kelas, melihat proses pembelajaran yang berlangsung. Pembinaan ekstrakurikuler unggulan seperti bola voli, jurnalistik, dan tahfidz. Nah, dari 3 ekstra ini, bola voli, nah kebetulan ada juga kelas khusus, kelas unggulan olahraga yang terdiri dari olahraga bola voli dan futsal. Kemudian jurnalistik ini baru tahun ini kita bentuk. Kemudian ada ekstra tahfidz, dan ini pun terintegrasi dengan kelas unggulan tahfidz. Kemudian kepemimpinan kepala madrasah, yaitu diantaranya membangun budaya kerja kolaboratif, inovatif, dan profesional. Kemudian mengembangkan kepemimpinan visioner berorientasi mutu. Kemudian melaksanakan rapat koordinasi dan konseling guru. Nah, artinya ketika ada permasalahan yang berkaitan pembelajaran, nah kami persilakan kepada Bapak Ibu guru untuk saling memberikan pembinaan ataupun pembimbingan secara langsung ya, bagi guru-guru yang membutuhkan. Kemudian menguatkan hubungan kerjasama dengan komite dan masyarakat. Yang keempat ada kewirausahaan. Nah, ini membangun kantin sehat dan usaha produktif madrasah. Nah, ini yang fokus di tahun 2025 ini kami merelokasi kantin, beberapa kantin yang dikelola oleh pihak koperasi. Nah, ini yang kantin ini yang awalnya belum tertata menjadi alhamdulillah bisa tertata rapi seperti yang mungkin di bawah gedung ini. Kemudian mendorong kreativitas warga madrasah melalui program madrasah sehat, dan madrasah sehat ini pun sama, ini program tahun ini di tahun 2025-2026. Kemudian menjalin kemitraan dengan pihak eksternal untuk mendukung digitalisasi dan inovasi. Nah, seperti barangkali di gambar ini ada MOU dengan Radar TV. Nah, ini bagian kerjasama MOU dari bidang ekstra kurikuler jurnalistik yang langsung dibina oleh Radar TV. Nah, berikutnya
Saya akan kembali jelaskan terkait inovasi dan program unggulan di tahun 2025. Nah, ini kurang lebih ada 5 program unggulan yang kami lakukan di tahun 2025. Yang pertama ada Madrasah Sehat, yang kedua adalah program Genius kepanjangan dari bijak, edukasi, identitas, inovasi, unggul, sinergi. Nah, ini salah satu programnya, nanti saya jelaskan di paparan berikutnya. Ada program pengembangan tahfidz. Nah, untuk tahfidz ini sebenarnya sebelum saya datang ke sini pun sudah ada kelas tahfidz. Nah, namun perkembangannya dari beberapa tahun ini belum begitu berkembang, maka saya lakukan inovasi. Dan nanti saya akan sampaikan di paparan selanjutnya. Kemudian digitalisasi, administrasi, dan pembelajaran. Nah, ini pun menjadi program saya, yaitu membangun sebuah digitalisasi administrasi baik itu pembelajaran maupun ketatarusahaan, sehingga nanti untuk pengarsipan data itu mungkin lebih efisien dan lebih efektif, dan juga keamanannya mungkin lebih terjaga. Kemudian program pengembangan kelas digital. Nah, untuk kelas digital ini barangkali Bapak pengawas pembina sudah mengetahui bahwa di MTS 3 ini sejak saya datang ke madrasah ini, di tahun pertama saya membuka inovasi yaitu kelas digital, dan alhamdulillah di tahun ini lengkap menjadi 3 kelas digital, 1 kelas untuk tingkat kelas 7 dan 1 kelas 8 dan 1 kelas kelas 9. Nah, ini terkait madrasah sehat, tagline-nya madrasah sehat siswa hebat. Nah, isunya barangkali kenapa di sini kita buka program madrasah sehat, ini berawal dari lingkungan madrasah yang masih menghadapi masalah terkait kebersihan dan juga penanganan sampah, terutama sampah plastik. Nah, kemudian kondisi kantin yang perlu penataan dari aspek kebersihan dan kelayakan makanan bagi siswa. Nah, sebagai informasi bahwa di kami ini kantin madrasah itu awalnya ada 10 kantin yang dikelola oleh pihak ketiga bekerja sama dengan masyarakat, dan 1 kantin itu dikelola oleh koperasi sekolah. Nah, tetapi yang dikelola oleh pihak ketiga ini dari jumlah 10 itu kemarin tinggal 6. Nah, kantin jadi dengan kantin madrasah yang dikelola oleh koperasi jumlahnya jadi ada 7. Nah, untuk yang koperasi yang dikelola oleh kantin oleh koperasi, kami sudah melakukan relokasi. Tapi untuk sisanya, nah ini belum kami relokasi. Nah, langkah inovatif yang kami lakukan, yang pertama itu bekerja sama dengan puskesmas yang mungkin yang bisa menangani permasalahan ini, terutama kebersihan. Berarti harus dengan pihak yang tahu terkait dengan kesehatan. Nah, kami melakukan kerjasama dan rutin melakukan semacam sosialisasi dari pihak puskesmas ke madrasah kami. Nah, saat itu langsung memeriksa kantin yang ada di madrasah ini terkait kebersihan. Yang juga ada beberapa rekomendasi dari pihak puskesmas untuk ditindaklanjuti oleh kami. Nah, bahkan ketika kami meminta kepada pihak puskesmas untuk mengecek makanan di kantin ini, alhamdulillah badan BPOM ini, BPOM Kabupaten Tasik ini bisa datang ke madrasah kami, Pak, agar tidak ada biaya gratis. Dan hasilnya alhamdulillah makanan yang di kami ini semuanya tergolong aman. Cuman dari hal penyajiannya saja yang perlu ditingkatkan dalam hal penyajiannya, seperti misalnya makanan jangan dibiarkan terbuka terlalu lama atau seperti itu. Kemudian hasil yang dicapai alhamdulillah kantin madrasah memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, meskipun penataannya masih dalam proses ke depannya. Lingkungan madrasah menjadi lebih bersih dan sehat, meningkatkan kesadaran warga madrasah terhadap perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa untuk menangani sampah plastik, kami sudah mencoba kepada siswa itu untuk membawa alat makan dan minum sendiri. Walaupun belum 100% begitu ya, tapi alhamdulillah 90% dari siswa itu sudah
terbiasa membawa alat makan dari rumah. Nah, berikutnya ini program Jenius lahir di tahun ini, yaitu untuk tagline-nya sinergi dalam inovasi dan prestasi. Nah, permasalahannya atau isunya itu masih terbatasnya kolaborasi dan berbagi praktik baik antara madrasah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Nah, jadi ini berawal dari memang kita ingin maju, tapi tidak tahu bagaimana caranya begitu. Nah, makanya kami mencoba untuk mengunjungi beberapa lembaga, baik itu yang tadi disampaikan di awal dengan radar TV mungkin pihak ketiga gitu ya, atau ini kunjungan dengan lembaga madrasah, yaitu studi tiru ke MTSN 5 Majalengka. Nah, di situ kami mempelajari bagaimana program kelas olahraga yang masih kita unggulan. Nah, kenapa kami pilih ke MTS 5? Karena memang ada kesamaan program yang ada di madrasah kami gitu. Kemudian hasilnya ya siswa lebih kreatif, komunikatif dan memiliki wawasan media. Guru memperoleh inspirasi pengembangan kelas unggulan di madrasah. Nah, terjalin sinergi antar madrasah dan upaya peningkatan mutu pendidikan. Nah, program ini barangkali Bapak dan Ibu, Bapak penguji akan rutin kami lakukan setiap tahun, dan kami jadwalkan setiap kabupaten satu madrasah yang kami kunjungi, karena barangkali setiap daerah itu memiliki latar belakang ada sejarah yang berbeda, dan kami ingin semuanya itu bisa kami rangkum dan bisa kami terapkan di madrasah ini sekiranya sesuai dengan lingkungan madrasah ini. Tapi ada beberapa kendala juga, memang kami sudah mendanai yang cukup besar untuk kegiatan ini, tetapi terkadang terkendala dari memulai ide-ide yang sudah kami dapatkan di madrasah lain atau di luar madrasah ingin diterapkan di madrasah ini, yang terutama dalam SDM yang ada di madrasah ini. Nah, ini barangkali menjadi PR kami untuk kedepannya, bagaimana meningkatkan SDM ini sehingga ide-ide yang kami berikan kepada warga madrasah ini bisa mendapatkan dukungan penuh. Nah, berikutnya ini program pengembangan kelas tahfidz. Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa program tahfidz ini sudah ada sejak saya sebelum datang ke sini, tapi perkembangannya ya seperti itu aja gitu. Ketika ingin wisuda terkendala biaya, karena memang yang pesertanya sedikit. Nah, kami mencoba untuk melakukan inovasi, yaitu menjalin kerjasama dengan forum pelaku Quran FAI, nah, yang dikelola oleh pengurus di Kota Tasikmalaya, tapi sebagian pengurusnya juga itu terlibat di kepengurusan kabupatennya gitu. Kemudian menyelenggarakan pelatihan tahfidz untuk guru pembimbing tahfidz. Alhamdulillah di tahun ini kami menuntaskan program pelatihan tahfidz. Yang pertama di madrasah, pertemuan pertama, yang keduanya ini di tempat kantornya dari FAI ini. Kemudian melaksanakan super camp. Alhamdulillah tahun ini dari madrasah kami pun ikut memeriahkan terkait kegiatan super camp ini yang diselenggarakan oleh FAI. Nah, hasilnya ya kualitas bacaan dan hafalan Quran siswa meningkat walaupun belum signifikan gitu, tapi ada peningkatan. Nah, guru tahfidz semakin kompeten dan juga percaya diri. Jadi benar-benar bahwa ini kita mulai dari tahfidz, dan bahkan pengelola dari kelas unggulan tahfidz ini menyarankan, Pak, untuk tahun berikutnya bagaimana untuk tahfidz ini memang diberlakukan untuk seluruh siswa, terutama siswa kelas 7 yang baru, dan insya Allah itu akan kami realisasikan di tahun pelajaran yang baru. Kemudian hasil yang dicapainya nah, ini digitalisasi administrasi dan pembelajaran. Nah, berawal dari arsip dokumen madrasah yang belum tertata rapi seperti
yang tadi saya sampaikan di awal, kemudian sulit untuk diakses, bahkan dokumennya hilang entah kemana begitu. Nah makanya kami melakukan terobosan, yaitu mengembangkan sistem digitalisasi dokumen berbasis Google Site. Nah ini barangkali semacam produk dari Google yang sederhana, gratis, tapi manfaatnya luar biasa gitu. Ya alhamdulillah, mungkin nanti setelah ini kalau bisa saya tunjukkan, artinya data digitalisasi yang sudah kami buat di LPS 3 terkait data mulai dari pembelajaran, kepegawaian, keuangan, kearsipan dan persuratan. Nah ini sudah kami masukkan ke Google Site ini, dan ini dimulai dari tahun ini sudah hampir lengkap gitu. Sebenarnya ini sudah dari tahun-tahun pas saya datang ke sini itu dicoba, tapi karena memang cukup rumit, lama prosesnya gitu. Nah di tahun ini baru kita sudah menyentuh ke kearsipan dari ketatausahaan begitulah, dan nanti untuk kedepannya akan terus kami update gitu. Jadi data-data yang belum masuk ke Google Site ini kami akan masukkan. Kemudian nah hasilnya ya alhamdulillah jadi mudah diakses dan aman tersimpan, kemudian efisien dan transformasi dalam pengolahan dokumen meningkat. Jadi seperti halnya laporan bulanan yang dilakukan oleh guru, alhamdulillah kami memiliki aplikasi khusus Pak untuk laporan kinerja gitu, dan itu bisa kami pantau langsung ke kepala bidang sana, seperti penulisan jurnal, kemudian kinerja harian itu bisa kami langsung pantau melalui aplikasi LHK. Mungkin nanti juga bisa kami tunjukkan. Nah berikutnya ini pengembangan kelas digital, tadi sudah saya sampaikan di awal. Jadi di dalam ini ada penambahan kelas, dan untuk digital ini kami berupaya untuk melengkapi fasilitas Pak. Kalau dari segi nah ini dampak dan capaian program di tahun 2025 ini, yang pertama terwujudnya lingkungan madrasah yang bersih, sehat dan nyaman, walaupun sedikit di depan terlihat kumuh begitu, tapi ketika masuk ke ruang-ruang kelas, nah ini kami sudah melakukan beberapa rehab ringan begitu, dan itu butuh waktu entah berapa tahun untuk menjadikan madrasah ini benar-benar madrasah yang secara penampilan itu sudah nyaman. Kemudian meningkatkan kolaborasi dan sinergi antar madrasah. Nah ini udah kegiatan Majalengka ini kegiatan ketiga kami Pak. Yang pertama itu kami mengunjungi madrasah yang ada di Kabupaten Tasik, TPS 2. Kemudian yang tahun kedua kami berkunjung ke TPS 15 Ciamis yang merupakan madrasah Adiwiyata, dengan harapan ya kami bisa meniru bagaimana proses Adiwiyata. Kemudian yang ketiganya MTS 5 Majalengka. Kemudian penguatan karakter religius dan kecintaan terhadap Al-Quran. Nah ini melalui program tahfidz, program tahfidz. Kemudian terselenggaranya tata kelola administrasi digital yang efisien dan transparan. Kelima, pemerataan penerapan kelas digital di setiap jenjang pendidikan. Nah setuju walaupun belum menyeluruh, tapi insya Allah untuk ke depan sebagaimana saran dari pengawas pembina saat itu, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan ke seluruh kelas yang ada. Meskipun dari segi fasilitasnya mungkin tidak sama dengan kelas digital, minimal proses pembelajarannya itu sudah melakukan pembelajaran berbasis digital. Dan rencana tindak lanjut tahun 2026 nah ini pengembangan kelas digital di seluruh Rombel yang baru saya jelaskan. Kemudian pembentukan kantin sehat bersertifikat. Nah ini sebenarnya kami sudah mencoba untuk membuat sertifikat ketika ada program sertifikat gratis, tapi nggak keluar Pak, nggak keluar, itu nggak tahu di mana yang sama paling penting. Yang kedua program tahfidz dan tahsin berjenjang. Nah ini dari yang mungkin ini usulan dari pengelola tahfidz. Gimana Pak kalau program tahsinnya itu diwajibkan semua kelas, semua jenjang.
Kemudian implementasi sistem informasi manajemen madrasah macam tadi yang pengelolaan administrasi mungkin akan disempurnakan, akan terus dilakukan penyempurnaan setiap tahunnya sampai mungkin kami menemukan satu aplikasi yang mungkin lebih nyaman, lebih enak. Saya sudah coba ke tim dari IT yang di madrasah ini, silakan cari platform apapun meskipun itu berbayar, tapi kalau dari pemanfaatannya lebih mudah, lebih efisien, saya akan coba adakan. Kemudian pelatihan kompetensi guru berproses digital waktu pembelajaran. Nah, ini poin 5 ini barangkali akan terus setiap tahun menjadi program kami, karena harapan kami untuk kedepannya MTS 3 ini menjadi madrasah digital, Pak. Jadi mimpinya mungkin sebagian orang menganggap terlalu tinggi, tapi ya kami optimis, apalagi kemarin dari wilayah selatan manfaat berhasil di robotik itu kan dari madrasah pinggiran kota gitu. Nah, kami pun termotivasi dan kami beritahukan juga kepada warga madrasah contoh manfaat. Jadi kita jangan berkecil hati, walaupun menurut orang ini terlalu tinggi mimpinya begitu, tapi kita akan coba terus bertahap, Pak, seperti itu. Nah, itu barangkali, Pak, yang ingin kami lakukan nanti di tahun 2026, dan untuk barangkali ini kata-kata yang mungkin menginspirasi saya bahwa inovasi tanpa kolaborasi itu akan bertahan lama. Kemudian kolaborasi tanpa visi yang jelas itu tidak akan membawa perubahan. Jadi yang penting barangkali bagi kami untuk kedepannya ketika ingin meningkatkan perubahan, yang pertama harus memiliki inovasi, yang kedua mau kolaborasi. Jadi tidak gengsi untuk bertanya lagi seperti itu. Itu barangkali Bapak Penguji yang bisa saya sampaikan terkait program kerja kami di tahun 2025. Mohon masukan dan arahan sekaligus bimbingan kepada Bapak Penguji, khususnya kepada pengawas pembina. Mungkin di tahun 2026 ini kami mohon bimbingannya untuk mewujudkan madrasah digital ini ke depannya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.